Yo, selamat malam semua teman-teman. Tong dari Dipta Papua ini sekarang ada mau bahas soal masalah DOB. Memang masalah ini dia su terjadi, maksudnya ada puisi ini memang su lama sekali untuk ini DOB. Jadi tong dari Dipta Papua ini mau bahas tapi masalah ini secara melihat dari masyarakat sendiri, dampak terhadap masyarakat itu DOB itu begitu. Nah, saya sekarang dengan berada di sebelah nih kakak Masi. Nah, maksudnya itu tuh. Yesus tuh. Hati tuh. Oh iya betul lah, lupa. Ini kakak Masi itu nama Reinhard, tahun satu manajemen di Dipta Papua. Begitu. Minta maaf, tahun baru upload konten lagi sudah. Itu sudah. Iyo, atau maksudnya di sini bebas aja atau diskusi. Maksudnya apa yang tahu sendiri dengan Papua, keluh kesah dari apa yang tuh lihat di masyarakat tentang masyarakat dong menanggapi DOB itu bagaimana, begitu teman-teman. Nah itu yang tuh mau bahas di sini dari kacamata orang Papua. Kalau Tom baca sejarah kan memang bukan orang Indonesia atau secara kalau tuh lihat sejarah kan. Betul. Nanti ketahuan kenapa hari ini turun masuk ke negara Indonesia tuh. Disebut sebagai warga negara Indonesia padahal faktanya tuh Tom tidak pernah sama-sama berjuang untuk Kemerdekaan ada di dalam negara ini. Itu tadi ini saya iklan ke apakah itu? DOB tadi tuh. Iya, tahu lah masuk DOB nih teman-teman. Yuk. Jadi sekarang kan DOB dia ini tuh sudah disahkan tuh. Sudah ada berapa provinsi baru yang empat yang nanti mau mekar di Papua. Provinsi Papua Selatan, Papua Selatan, Papua Tengah. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, tambah Papua Barat Daya. Jadi nanti kalau semua berarti ada 6 provinsi semua ada di Papua tuh. 6 provinsi di Papua dengan jumlah orang asli Papua yang kurang lebih tuh 4 juta. Yesus, 4 juta tuh orang di Malang saja nih tuh berapa belas juta. Masih kita lihat tuh dengan populasi tuh orang Papua yang sedikit begitu, maksudnya ini tambahan provinsi lagi nih, maksudnya nanti dong bagi bagaimana sih untuk di setiap provinsi itu orang Papua berapa sih begitu. Betul. Dan apa, barang ini tuh udah bikin situasi di Papua tuh ada yang pro kontra begitu. Antara ada yang setuju, masyarakat yang setuju dan yang tidak setuju. Tentu pas ini disahkan juga kan masyarakat di Papua kemarin pernah ada aksi-aksi demo untuk tolak ini atau barang ini. Jadi lebih dominan itu yang tidak setuju barang ini, DOP ini karena sebelumnya jilid 1 juga 20 tahun itu sama saja. Dari 2001 sampai kemarin 2000 berapa sih saya? 2020 2021 tuh tidak ada dampak apapun untuk orang asli Papua. Dari apapun, dari ekonomi, pendidikan juga tetap sama saja gitu. Terus sekarang tambahan jilid 2 DOP lagi nih. Bagaimana? Sebenarnya tuh apa nih di dalam masyarakat Papua punya pandangan tuh. Itu kalau daerah otonomi baru nih sebenarnya itu kepentingan Jakarta. Maksudnya tuh barang ini tuh datang bukan untuk orang. Ketika DOB itu jadi tuh tidak akan nikmati barang itu karena yang nanti duduk di jabatan atau pegang kekuasaan di pemerintahan tuh justru bukan orang asli Papua. Nah, masyarakat sudah sadar itu. Itu terbukti ketika petisi rakyat Papua tuh dia konsolidasi masyarakat Papua untuk tolak daerah otonomi baru termasuk otonomi khusus jilid 2 juga tuh. Masyarakat di beberapa kota tuh semua turun tuh. Semua turun terus yang ada di pikiran masyarakat itu bahwa ini program pemerintah Indonesia yang jajak orang. Betul. Ini
ini maksudnya itu agenda penjajah yang sedang dilakukan di Papua nih. Jadi masyarakat tuntutnya tuh merdeka dan tolak daerah otonomi baru, tolak otonomi khusus. Tetapi yang harus orang bahas atau yang harus orang tahu tuh kenapa ini dia jadi akhirnya disahkan padahal masyarakat sudah tolak. Nah, kepentingan di balik pengesahan daerah otonomi baru terus otonomi khususnya sebenarnya apa itu? Kepentingan siapa yang diuntungkan kayak gitu? Siapa yang punya kepentingan? Siapa yang rugi atau siapa yang mati nanti ketika daerah otonomi baru ini dia jadi? Betul sih. Iya. Tidak, maksudnya betul sekali yang tadi kakak bilang, siapa yang untung sini, negara kah atau masyarakat itu sendiri? Ya bisa kita lihat tuh dari sebelumnya juga, ketika negara buat sesuatu kepada masyarakat itu pasti selalu yang timbul itu dampak negatif terus, membuat masyarakat trauma, jadi trauma lagi, bukan masyarakat Papua tapi masyarakat Indonesia juga gitu. Apalagi di Papua yang sudah memang rentan begitu tuh, itu tuh sudah bisa, maksudnya stigma orang Papua tuh bahwa negara tuh dia jahat itu saja, dia memang tidak berniat untuk membangun, tidak berniat untuk memajukan tanah Papua, hanya untuk menguras saja, menguras hasil kekayaan alam orang Papua. Betul. Iya, Itu salah satu kepentingan tuh. Jadi aku bakar lupa tuh. Begitu guys. Saya pikir tuh ada beberapa hal yang nanti terjadi tuh di daerah otonomi baru nih. Yang pertama tuh ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antara masyarakat asli Papua dengan pendatang. Karena daerah otonomi baru setelah sudah disahkan dan pemerintahan sudah berjalan, otomatis dia butuhkan banyak orang yang tinggal di situ untuk jalankan aktivitas ekonomi atau aktivitas pasar. Roda perekonomian tidak jalan sehingga pemerintah sudah hidup. Karena pemerintah dimanapun dia tidak bisa hidup tanpa aktivitas ekonomi itu. Betul sekali. Karena ekonomi dia kayak jadi jantung untuk pemerintahan tuh. Nah sekarang pertanyaannya tuh, apakah orang asli Papua ini jadi pelaku ekonomi atau tidak? Lihat di 2 provinsi. Mama Papua tuh masih alas karung di lantai atau di tanah untuk jualan pisang, jualan pinang, jualan rica, hasil kebun. Dan ini pemerintah tidak perhatikan ini. Maksudnya pemerintah tidak kasih fasilitas, pemerintah tidak kasih akses baik untuk orang Papua jadi pelaku ekonomi. Dan yang jadi pelaku ekonomi di Papua itu tuh masyarakat pendatang semua. Masyarakat dari misalkan dari Jawa, dari Sulawesi. Nah, itu yang jadi pelaku ekonomi sana. Nah, ini yang ditakutkan ketika daerah otonomi baru yang tambahan 4 jadi 6 tuh nanti ini justru menyingkirkan masyarakat Papua dari ekonomi tuh. Dan ini parah untuk orang asli Papua itu sendiri. Kemudian yang berikut lagi tuh nanti dia termarginal dari birokrasi tuh. Betul. Karena jumlah orang asli Papua dengan pendatang itu nanti lihat di data tuh justru pendatang tuh lebih banyak lagi. Betul. Dan ini pengaruhi di birokrasi. Mungkin orang Papua tuh hanya lihat di misalkan gubernur atau bupati, tapi yang kerja di dalam semua tuh, yang staf ahli dan sebagainya itu tuh pendatang semua. Betul sekali. Dan ini secara perlahan tidak menyingkirkan orang asli Papua itu dari dalam birokrasi itu. Itu kemudian yang berikut lagi nanti terjadi itu diskriminasi sosial. Itu nanti kencang juga. Karena nanti orang Papua tetap dianggap terbelakang. Orang Papua tetap dianggap dia tidak bisa jadi pengusaha. Orang Papua tetap dianggap
tidak bisa kendalikan teknologi, tidak bisa kendalikan informasi dan sebagainya tuh. Dan ini tuh ada kayak jadi syarat semua untuk menuju kepunahan tuh. Betul. Terus Ini yang dampak dari DOB yang harus selalu orang bahas itu dampak itu. secara tidak langsung tuh itu sudah masuk dalam itu poin-poin untuk kepunahan itu, betul sekali. Karena apa, stigma yang pendatang membangun orang Papua tidak bisa ini, tidak bisa itu tuh nanti akan melihat ini dia punya pikiran bahwa memang tuh tidak bisa, tuh punya bidang bukan ini. Ternyata itu tidak ada. Ternyata juga bisa bersaing sama dengan orang-orang dari luar Papua juga. Tuh mampu, bisa. Bisa. Cuman itu tidak ada ruang buat orang untuk mengakses itu. Tenaga kerja itu tidak orang yang langsung ambil alih, tapi orang-orang dari luar. Jadi dong pikirnya tuh kita tuh tidak tahu apa-apa, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi belum tentu juga kita ini juga sekolah atau kita juga dapat pendidikan. Zaman secanggih juga tuh bisa kendalikan teknologi, tuh bisa bersaing secara ekonomi, buka bisnis, bisa. Di Papua sekarang banyak orang Papua yang buka bisnis besar-besar, seperti ada baca satu dia buka bisnis es jeruk itu di Papua, di Jayapura. Dapat bisnis itu orang Papua punya, dan itu tuh dapat cabang banyak luas begitu teman. Terus kalau bicara tentang itu tuh, tentang ekonomi itu sebenarnya masyarakat Papua itu dia dalam proses menuju masyarakat ekonomi itu. Karena dia belum punya kebiasaan untuk kelola atau produksi bahan mentah tuh untuk dipasarkan tuh. Betul. Dia masih dengan yang berkebun, dia masih dengan yang berburu, cari ikan. Kemudian dia tidak produksi itu lagi. Atau dia tidak punya kebiasaan untuk bikin misalkan perkebunan sirih atau perkebunan pinang. Dia hanya sebatas, masyarakat Papua itu masih sebatas untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Nah, proses ini yang pemerintah atau Jakarta ketika dia mekarkan daerah otonomi baru di Papua tuh, dia tidak perhatikan ini. Dia tidak perhatikan perkembangan masyarakat Papua atau antropologi masyarakat Papua itu, dia tidak perhatikan itu. Jadi dia kasih sesuatu yang sebenarnya belum saatnya. Jadi kalau perubahan tuh kalau dipaksakan tanpa pertimbangan hal lain tuh justru perubahan itu sendiri hilangkan masyarakat asli di situ sendiri. Dan dia tidak paham konsep ini nih. Jakarta dia tidak paham sekali. Betul. Karena misalkan masyarakat Papua dari yang hidup suku-suku, kemudian mau paksakan orang langsung untuk gue kerja di pabrik atau gue kerja di perkebunan sawit atau kerja di sawah. Masyarakat Papua tidak bisa terima ini. Karena ini sesuatu yang baru. Yang baru, dan pemerintah paksakan itu, dan ketika orang Papua tidak bisa kerja di situ, mau tidak mau dia harus ambil orang dari luar. Orang dari luar yang sudah punya kebiasaan itu. Yaitu misalkan masyarakat di Jawa. Yang sudah punya kebiasaan berkebun, produksi dan sebagainya dari zaman Belanda tuh. Benar sekali. Karena mau tidak mau di daerah otonomi baru tuh harus ada perusahaan di situ, harus ada investasi di situ. Karena pemerintahan tidak bisa jalan tanpa ekonomi. Tidak punya jantung sudah. Jadi mau tidak mau investasi akan masuk di daerah-daerah otonomi baru. Dan target investasi itu adalah sumber daya alam. Dan sumber daya alam di Papua itu adalah hutan yang milik masyarakat adat tadi. Betul. Masyarakat adat punya tempat berburu, masyarakat punya tempat berkebun, cari ikan tadi itu pasti dibabat semua demi investasi. Dan investasi ini dia masuk itu dengan alasan
kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan ekonomi semua tuh. Dan masyarakat anggap oke, ini niat baik pemerintah. Padahal coba kalau lihat baik-baik lagi ke dalam, siapa yang dapat untung dari investasi yang masuk? Iya. Berapa persen masuk ke pemerintah, berapa persen masuk ke investor, dan berapa yang masyarakat terima? Itu hitung secara matematika, saya tuh bisa bikin perbandingan bahwa yang dapat untung dari situ bukan masyarakat yang punya tempat itu. Pemerintah dengan investor. Ya. Misalkan contoh saya persoalan Freeport tuh, ketika masuk ke Papua di Timika tuh, berapa persen masyarakat Timika dapat atau masyarakat Papua dapat, dan berapa persen Amerika dapat di situ, dan berapa persen pemerintah Indonesia dapat. Betul. Tinggal hitung saya. Itu saya pikir jadi contoh jelas bahwa Betul. daerah otonomi baru ini sebenarnya bukan satu hal yang dibutuhkan orang Papua, Bukan. tapi itu permainan dari penguasa dengan pengusaha tuh. Parah. Betul. Itu sudah. Kita punya visi misi itu cuma itu saja. Cuma mengambil sumber daya alam itu saja. Dengan atas dasar kata kesejahteraan. Yang dia buka provinsi ini supaya memajukan kesejahteraan masyarakat Papua. Itu tuh cuma kata-kata. Setelah perusahaan jadi, setelah daerah otonomi jadi, maka nanti ada pembangunan di situ, pembangunan dari negara di situ. Itu nanti dong kan membutuhkan lahan yang luas lagi, hancurkan hutan lagi di situ. Masyarakat punya sumber mata pencarian yang ada di alam situ juga tuh, dong kasih hancur juga itu. Jadi masyarakat yang jadi korban, ujung-ujungnya masyarakat juga. Betul. Tambah lagi pendatang dari luar lagi. Nah ini juga bisa menjadi kecemburuan sosial juga buat orang Papua. Hal-hal kayak begini, pendatang yang dari luar masuk kursi birokrasi yang baru di daerah yang baru, sedangkan orang Papua tak ada, masih dengan stigma yang bilang belum bisa itu, belum bisa berkembang, masih harus butuh ini lagi itu lagi. Banyak kok anak-anak muda Papua yang selesai di luar negeri, dalam negeri, di Jawa sini, yang punya gelar sarjana banyak di segala jurusan bidang kok. Itu pasti bisa kalau kita orang Papua yang ambil alih kita ke tempat sendiri, supaya kita yang bisa membangun bagaimana kita tahu, supaya kita yang mengelola ini supaya bisa mensejahterakan kita sendiri begitu. Karena Jakarta dia tidak punya konsep untuk orang Papua secara antropologis dan secara ekonomi juga begitu, secara budaya juga dia tidak tahu. Begitu teman-teman. Itu permasalahan-permasalahan yang hari ini orang Papua masih itu debatkan itu dari DOP itu begitu. Betul. Dan sebenarnya yang terima ini tuh, misalkan otonomi khusus dengan daerah otonomi baru tuh, sebenarnya itu bukan masyarakat yang minta dan bukan masyarakat yang terima, tapi tumpunya ini pejabat-pejabat di Papua. Yo, Elit-elit di Papua tuh. telah lagi satu dapat tangkap aduh. Iya, dia juga. Iya maksudnya. Iya, maksudnya itu sudah tumpunya itu orang tua ke pejabat-pejabat di Papua nih, yang orang legitimasi aspirasi masyarakat. Misalkan persoalan otonomi khusus tuh. Nah, persoalan otonomi khusus itu kan masyarakat Papua waktu itu minta tuh merdeka atau hak menentukan nasib sendiri, referendum. Tapi kemudian pejabat-pejabat ini sudah yang nanti ke Jakarta, kemudian bicara ke Jakarta tuh bicaranya tuh lain. Maksudnya tuh bukan bahwa yang tadi yang hak menentukan nasib sendiri, tapi
Orang bilangnya tuh mintanya tuh otonomi khusus itu. Maksudnya kasih hak, kasih kewenangan kepada kami orang Papua. Tapi bukan berarti merdeka. Tetap sama-sama dengan Indonesia, tapi dia jadi wilayah khusus, spesial. Nah itu kemudian orang kasih otonomi khusus. Tapi akhirnya itu tidak berlaku. Yang orang tahu dari otonomi khusus tuh hanya uang. Tapi segala macam kebijakan, segala macam peraturan apa yang pemerintah daerah bikin yang masyarakat adat di Papua minta, peraturan-peraturan yang masyarakat inginkan, itu justru kembali lagi ke Jakarta memutuskan. Jadi otonomi khusus sebenarnya dia jadi propaganda negara saja, bahwa oke, orang Papua tuh sudah kasih hak istimewa untuk dia tentukan dia punya nasib sendiri, tentukan dia punya kebijakan sendiri, padahal semua mengkosong. Betul. Kalau memang otonomi khusus tuh berlaku, berarti masyarakat Papua berhak untuk tolak daerah otonomi baru. Betul. Tapi kenapa itu Jakarta kemudian paksakan itu untuk sahkan? Artinya otonomi khusus dia jadi propaganda untuk menghalang isu Papua merdeka. Itu sama seperti DOB juga begitu ya, nanti makan untung itu pejabat-pejabat saya. Iya. Yang nanti makan uang juga pejabat. Habis itu pejabat tangkap pejabat lagi. Baru bikin masyarakat yang pusing demo sana sini lagi. Padahal sebenarnya itu permainan antara pejabat Papua dengan pejabat Jakarta. Sebenarnya itu satu rumah sudah, mereka tuh sama saja. Dari Jakarta sampai ke Papua yang sudah pakai Garuda di dada, artinya mereka tuh satu kelompok, satu barisan tuh. Satu barisan yang sudah makan uang, sudah tipu rakyat sampai semua sudah, sampai KPK datang tangkap masyarakat Papua. Bukan nama-nama di Jakarta alasan sakit lah apa padahal bapak tipu saja. Aduh, apa itu aja. Itu sudah teman-teman. Permasalahan Papua ini rumit kan, parah. Cara ekonomi kan, cara ini itu tuh tetap. Iya, susah memang. Masuk kalau mau lihat syarat untuk DOB, salah satu syarat yang bisa pun ya secara jelas kalau sebenarnya Papua itu belum saatnya untuk dimekarkan tuh soal populasi manusia. Itu saja tuh tidak memenuhi syarat sekali. Betul. Ini manusia hanya 4 jutaan ini langsung mekarkan 4 daerah otonomi baru tambah yang 2 lama 6 provinsi dengan 4 juta manusia, bagaimana? 4 juta tuh orang asli kah atau campur? 4 juta tuh hitung populasi orang Surabaya saja. Orang Surabaya tuh lebih banyak. Iya. Orang Surabaya tuh puluhan juta dia punya penduduk. Orang Surabaya, pokoknya orang Indonesia ya sudah memang tinggal di Papua yang semenetap sebelum KTP itu kan, ya itu kan termasuk dong itu dalam populasi orang Papua itu sudah. Nah itu. Data campur situ. Iya. Jadi coba satu kali coba kan cek itu berapa banyak orang Papua sekarang tuh. Sedikit tuh, tinggal sedikit saya berapa tahun lagi sudah ada lagi. Iya teman-teman, begitu sudah. Nah, permasalahan Papua nih des larut 1961 sampai sekarang nih tidak tahu lagi bicara masalah apa, kekerasan, kolonialisasi, pembunuhan tuh semua tuh ada. Tapi tidak mungkin lah media mau kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang anak-anak Papua, kamu juga harus itu sekolah baik-baik, baru pulang baru bangun negeri sendiri tuh. Cuman orang saja bisa bangun untuk bangsa sendiri, terhadap orang lain. Orang sendiri yang tahu tumbuh permasalahan di mana, orang sendiri yang bisa sembuhkan itu. Luka yang das bernanah, hancur ya, tidak bisa punya. Begitu teman-teman. Iyo dan barang ini tuh maksudnya orang Papua ini punya masalah tuh. Orang lahir dari persoalan itu sudah. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang tong harus pilih untuk bicara, tetapi ini tong punya kewajiban. Betul. Sebagai anak yang lahir dari
Papua tempat persoalan itu punya kewajiban ada kayak punya beban moral untuk bicarakan itu. Jadi sebenarnya itu tugas bersama semua. Tung kalau tidak bicara bareng nih, tung kayak tidak tahu kalau itu orang sedang dijajah nih. Tung tidak tahu kalau itu orang sedang dibunuh nih. Betul. Tung tidak sadar, wih sekarang tinggal sisa berapa orang saja yang hidup ini. Iya, kalau tung tidak bicara harus itu bicara terus supaya tung bisa lihat masalah itu dengan jelas dan tung bisa cari tahu sama-sama. Jadi mau selesainya tuh bagaimana, mau jalan keluarnya tuh bagaimana, merdeka atau sama-sama dari Indonesia, atau perang dengan senjata atau bagaimana, itu tuh semua tentukan karena konsekuensi apapun itu orang yang ambil. Betul sekali. Begitu. Iyo, begitu sudah. Mungkin Ton perbincangan sampai di sini. Kalau ada saran tambahan nanti komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Selamat malam.